Pajajaran itu adalah kerajaan yang sangat luas sekali, sangat luas dan sangat canggih persenjataannya, kekayaannya juga sangat besar. Jadi banyak empu-empu dulu di Pajajaran itu yang mampu membuat senjata-senjata canggih, senjata-senjata berkualitas. Dan disitulah yang membuat Pajajaran menjadi kerajaan yang tidak bisa dijajah, kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan oleh siapapun, oleh kerajaan manapun. Pajajaran juga tidak pernah menjajah kerajaan ini, kerajaan itu, tidak pernah melakukan ekspansi. Tapi kerajaan-kerajaan di seluruh dunia pada saat itu mengakui keberadaan dari kerajaan Pajajaran ini. Kalau mengenai perang Bubat itu memang rekayasa. Kalau dibilang Gajah Mada adalah penyatu Nusantara, padahal sebelum Gajah Mada bicara itu, Pajajaran itu sudah menyatukan Nusantara ini, sudah bersatu. Jadi tidak benar itu dikatakan bahwa Gajah Mada yang menyatukan Nusantara. Dan juga tidak benar juga terjadi peristiwa perang Bubat. Perang Bubat ini sengaja dibuat-buat ceritanya. Kenapa? Agar nanti kekuasaan Pajajaran yang ada di selatan, di timur, di barat itu tidak bersatu, sehingga bisa terpecah-pecah. Makanya nanti konsep Pajajaran anyar itu adalah ketika yang barat, selatan, dan utara dan semuanya itu bersatu kembali. Disitulah disebut Pajajaran anyar. Jadi disebut dengan persatuan itu. Dulu ada legenda tentang Gunung Sunda. Gunung Sunda itu gunung yang sangat besar. Di situ tempat pertemuan para wali, para nabi dulu di situ. Di situ adalah gunungnya para leluhur yang dijaga oleh Sunan Rahmat atau yang kita kenal dengan Prabu Kian Santang. Nah, gunung tersebut bukan meletus. Berbeda dengan cerita-cerita banyak budayawan yang mengatakan Gunung Sunda itu meletus. Padahal gunung tersebut hilang atau menjadi gaib. Dan itu dijaga oleh leluhur-leluhur. Nah, gunung itulah yang menjadi bukti kejayaan dari Pajajaran, kejayaan dari Sunda. Di Pajajaran ini adalah tempatnya para wali atau keramat-keramatnya para wali itu ada di Pajajaran. Petilasannya dan makam-makamnya itu ada di Pajajaran. Artinya memang Pajajaran adalah tempatnya para wali, para orang-orang sakti, para orang-orang manjur. Juga banyak empu-empu yang mampu, tadi saya bilang, membuat senjata-senjata unggul. Hanya saja sejarah itu dikaburkan sehingga kita selama ini mengatakan bahwa bangsa barat itu bangsa yang maju dan bangsa dengan peradaban termaju dan modern terakhir zaman ini. Padahal itu tidak benar. Kalau seandainya bangsa Indonesia ini paham tentang sejarah asli leluhurnya, maka ia akan mampu bangkit kembali dan menjadi bangsa yang lebih besar daripada bangsa barat. Dan akan menjadi peradaban yang lebih besar. Inilah kekuatan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini. Dan salah satunya kerajaan yang sangat jaya, yang tidak pernah dijajah dan tidak pernah menjajah adalah Pajajaran. Kerajaan yang sejajar, yang diakui oleh penduduk dunia pada zamannya. Ada yang bilang bahwa Pajajaran ini negara, sebenarnya kerajaan apa? Kerajaan Islam, kerajaan Hindu Buddha, atau kerajaan apa? Pajajaran ini sebenarnya sudah Islam dari dulu, jauh sebelum Islam masuk. Ini disebut dengan Islam sejati. Sudah mengenal itu Allah, sudah mengenal tauhid, sudah mengenal keesaan Allah. Bahkan dalam ajaran Sunda, kalau kita
ke Baduy, itu ada nama hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Itu sudah dijaga oleh orang Sunda. Kalau kita lihat masyarakat Sunda Wiwitan atau yang ada di Baduy sana, apabila mereka menanam pohon, itu wajib ditanami lagi. Setiap menebang pohon wajib ditanami lagi. Itu adalah bentuk bersyukur pada Tuhan, bentuk hablum minannas, hablum minal alam. Tidak merusak alam, tidak merusak sungai. Itu sangat islami. Sekarang banyak orang yang mengaku Islam tapi merusak pohon, merusak hutan, membakar hutan buat bisnis sawit. Ada juga yang merusak sungai, buang sampah ke sungai, buang kotoran ke sungai, mencuci di sungai sehingga kimia-kimianya membunuh ikan-ikan. Apakah itu yang disebut dengan Islam? Nah, Islam yang sejati adalah Islam yang menyembah Allah, Tuhan yang satu, dan juga menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, tidak mengeksploitasi, tidak menjajah, tidak menguasai, tidak memperbudak bangsa lain, tidak memperbudak negara-negara lain. Itulah yang disebut dengan Islam, hablum minannas. Dan hablum minal alamnya adalah menjaga keseimbangan dengan alam. Maka negara yang maju itu bukan negara yang punya aset besar, punya kekayaan besar, tapi ada kerajaan yang mampu menjaga hubungannya dengan alam, menjaga keseimbangan alam. Itulah yang disebut negara maju. Makanya suatu negara itu harus menjaga keseimbangan alam. Kalau alamnya dirusak, maka terjadi longsor, banjir bandang. Dan dengan enaknya mereka mengatakan bahwa itu azab dari Allah. Padahal Allah itu tidak pernah mengazab manusia. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kalaupun terjadi gempa, terjadi longsor, terjadi yang namanya banjir bandang, itu karena ulah-ulah tangan manusia sendiri yang merusak keseimbangan alam itu. Maksud dari bocah Angon dan kebo bule itu adalah nanti bocah Angon adalah orang yang mampu mengangon kebo bule. Kebo bule itu adalah orang-orang barat, orang-orang ibarat kata sekarang orang Amerika, orang Eropa yang katanya pemikirannya maju-maju. Dan nanti bocah Angon ini adalah orang asli dari sini, dari Indonesia, itu mampu mencocok hidung kebo bule. Artinya pikirannya itu nanti mampu mengalahkan pikiran orang-orang barat, lebih pintar dari orang-orang barat, dan dia mampu mengendalikan seluruh orang-orang barat. Nah, disitulah disebut bocah Angon. Jadi memang orang yang sangat luar biasa. Nah, nanti bocah Angon inilah yang akan menjadi pemimpin ke depannya.